Ya, shalom sahabat-sahabatku, kita akan membahas sedikit tentang kelahiran yang cacat. Terlahir cacat. Kenapa ada orang yang terlahir cacat? Apakah Alkitab ada mengatakan sesuatu tentang hal tersebut, Pak? Ya, itu tadi adalah pertanyaannya ya. Oke, baik, jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Pertanyaan tentang kenapa ada orang yang terlahir cacat itu adalah pertanyaan kompleks yang telah direnungkan oleh para teolog dan filsuf itu selama berabad-abad, di mana Alkitab tidak memberikan suatu jawaban yang mudah atau hitam putih untuk pertanyaan ini. Tetapi, sekarang coba perhatikan beberapa poin penting dari sudut pandang Alkitab yang sebentar akan saya bahas ini. Apa saja? Yang pertama adalah kejatuhan manusia dan dosa asal. Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan, penyakit, dan kecacatan itu adalah akibat dari dosa asal manusia yang pertama. Itu Kejadian 3 ya. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, kemudian seluruh ciptaan itu mengalami kerusakan atau ketidaksempurnaan. Alkitab menjelaskan bahwa dosa dan kejahatan telah masuk ke dunia melalui ketidaktaatan Adam dan Hawa. Nah, konsekuensi dari dosa ini kemudian meluas ke seluruh ciptaan termasuk kondisi manusia. Karena dosa asal tersebutlah mengakibatkan manusia menjadi rusak atau bejat secara total atau total depravity. Nah, sebenarnya dari hal ini saja kita sudah bisa menjelaskan mengapa beberapa orang itu terlahir dengan cacat. Jika kita melihat apa yang menjadi pemikiran R.C. Sproul, maka Sproul mengajarkan bahwa dunia ini telah jatuh dalam dosa dan bahwa penderitaan adalah bagian dari kondisi manusia yang rusak. Namun, dia juga menekankan bahwa Allah adalah penuh kasih dan berdaulat, dan bahwa Dia memiliki rencana yang sempurna meskipun kita tidak selalu memahaminya. Sekarang Herman Bavinck itu adalah seorang teolog Belanda yang cukup berpengaruh ya. Nah, dia menekankan kejatuhan manusia dan dampaknya pada seluruh ciptaan. Dia percaya bahwa kecacatan dan penderitaan itu adalah akibat dari dosa asal, tetapi juga melihat bagaimana Allah dapat menggunakan penderitaan tersebut untuk menggenapi rencananya yang lebih besar dan mendalam. Oke, next. Itu tadi yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua, Allah bekerja dalam penderitaan untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun Allah tidak menyebabkan penderitaan, Alkitab menunjukkan bahwa Dia itu sering bekerja dalam penderitaan untuk mendatangkan kebaikan. Itu bisa dilihat di dalam Roma 8 ayat 28. Nah, contohnya ketika Yusuf dijual ke perbudakan oleh saudara-saudaranya, tetapi Allah menggunakan pengalamannya itu untuk menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Itu bisa dilihat Kejadian 45-50. John Frame. Nah, Frame ini adalah seorang teolog reform yang menekankan kedaulatan dan kasih Allah. Dalam pandangannya, kecacatan dan penderitaan itu adalah bagian daripada rencana Allah yang berdaulat dan penuh kasih, dan bahwa dalam segala situasi Allah bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi dirinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ujian dan rencana Allah. Nah, di dalam beberapa kasus, kecacatan dapat dilihat sebagai bagian dari rencana dan kehendak Allah yang lebih besar. Misalnya, di dalam Yohanes 9 ayat 1-3 ya, ketika murid-murid Yesus itu bertanya mengenai seorang pria yang buta ya sejak lahir. Kemudian Yesus menjawab bahwa hal itu terjadi bukan karena dosa pria itu atau orang tuanya, melainkan agar pekerjaan Allah itu dinyatakan dalam hidupnya. Nah, ini jika saya coba mempelajari pandangan dari John Piper mengenai hal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa Piper menekankan kedaulatan Allah dalam segala hal, termasuk kelahiran seseorang dengan cacat. Dia berpendapat bahwa Allah memiliki tujuan yang lebih besar, dan bahwa penderitaan dapat menjadi alat untuk menunjukkan kemuliaan Allah dan memperkuat iman orang percaya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, di mana Allah berbelas kasih dan penuh kuasa. Alkitab meyakinkan kita bahwa Allah penuh belas kasih dan berkuasa untuk membantu mereka yang menderita. Itu bisa saudara lihat dalam Mazmur 147 ayat 3, kemudian Yakobus 5 ayat 11. Dia menawarkan penghiburan, kekuatan, dan pemulihan bagi mereka yang terluka, baik secara fisik maupun emosional. Sekarang yang kelima, kita hidup di dunia yang telah jatuh. Penting untuk diingat ya, bahwa kita ini hidup di dunia yang telah jatuh oleh dosa. Dan oleh karena itu, cacat dan penderitaan adalah realitas yang tidak dapat kita hindari. Namun, Alkitab menawarkan harapan dan jaminan bahwa suatu hari nanti, semua hal itu akan dipulihkan dan tidak akan ada lagi air mata dan penderitaan. Itu bisa saudara lihat di dalam Wahyu 21 ayat 4. Ya, jadi kesimpulannya, kenapa ada orang yang terlahir cacat?
Yang pertama, akibat kejatuhan manusia. Penderitaan dan kecacatan adalah akibat dari dosa asal dan kejatuhan manusia. Dunia yang rusak oleh dosa menyebabkan berbagai bentuk penderitaan, termasuk cacat bawaan. Yang kedua, kedaulatan Allah. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk kelahiran seorang dengan cacat. Penderitaan tidak terjadi di luar kendali Allah, dan Dia memiliki rencana yang sempurna meskipun manusia mungkin tidak selalu memahaminya. Yang ketiga adalah tujuan ilahi. Penderitaan termasuk cacat bawaan dapat digunakan oleh Allah untuk tujuan yang lebih besar. Ini bisa termasuk menunjukkan kasih dan kuasa Allah, memperkuat iman orang percaya, membentuk karakter mereka, dan mengarahkan hati manusia kepada Allah. Yang keempat, penghiburan dan harapan. Di tengah penderitaan, Alkitab menawarkan penghiburan dan pengharapan. Allah hadir bersama mereka yang menderita, dan ada janji pemulihan dan kehidupan tanpa penderitaan di masa depan. Oh ya, penting untuk diingat ya, bahwa penjelasan ini hanya berdasarkan interpretasi atau tafsiran Alkitab, dan yang mungkin berbeda dari pandangan orang lain. Jadi penting untuk kita menghormati semua orang ya, termasuk mereka yang memiliki cacat. Nah, terlepas dari berbicara mengenai penderitaan atau cacat itu sendiri, yang lebih penting dari itu adalah kita harus berusaha untuk meringankan penderitaan mereka yang menderita dan menunjukkan kasih dan belas kasihan kita kepada mereka. Amin. Oke, baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya, kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.